Jadi yang pertama adalah dari satu Pokmas di satu kecamatan tertentu, ya ini kemarin sempat dibahas juga bahwa ya memang dengan segala keunikan, dengan segala kekhasannya, dengan segala kondisinya, maka diputuskan bahwa satu Pokmas, mohon maaf saya ralat, satu kecamatan hanya ditangani oleh satu Pokmas. Tapi satu Pokmas bisa menangani beberapa kecamatan memang apabila dirasa dalam daerah itu terjadi kesulitan dalam pembentukan Pokmas di level kecamatannya. Tapi satu kecamatan ini nggak boleh 2 atau 3 Pokmas. Hanya ada boleh satu Pokmas yang menangani satu kecamatan. Jadi misalnya sudah banyak Pokmas-Pokmas kecil yang dibentuk, maka memang harus digabung, dilebur jadi satu Pokmas. Seperti itu untuk keputusan terakhirnya. Nah, seluruh penerima permakanan dalam satu kecamatan itu akan muncul di sini dan kita bisa cari by NIK ataupun by namanya. Jadi kita bisa siapin tuh misalnya di notes HP kayak gitu NIK atau nama dari orang-orang yang mau kita kirimin permakanan bisa kita cari di kolom cari penerima ini dan kita bisa cari seperti itu sehingga memudahkan kita oh ternyata yang mau kita kirimin namanya eh, Budi Jatmiko misalnya kayak gitu. Ya udah di ini aja ditulis saja di sini namanya Budi Jatmiko akan keluar dia alamatnya di mana. Nah, ketika dikirim, ketika ini kita juga bisa pilih status ya. Jadi misalnya, Pak, saya cuma mau lihat yang belum dikirim aja hari ini, atau semuanya, atau yang sudah dikirim aja. Itu bisa dipilih di filter statusnya yang ada di kanan ini. Jadi kita bisa filter by NIK atau namanya, dan kita bisa filter juga by status pengirimannya. Akan memudahkan kita sekali. Gitu. Nah, ini contohnya. Seperti misalnya carilah siapa itu ya. Akan muncul nama yang bersesuaian dengan itu. Akan muncul di sini. Nah, ketika kita klik dari tombol kirim permakanan, itu harapannya kita sudah ada di lokasi, kita sudah apa namanya kita sudah bawa makanannya dan makanan itu kita serahkan ke yang bersangkutan. Jadi kita akan ditanya dulu ya. Pertama adalah mengenai alamatnya di mana. Jadi alamat ini bisa kita update ya, karena alamat dari database kami kemungkinan ada update dari teman-teman. Misalnya orang itu berpindah atau geser itu bisa dicatat juga. Kemudian kondisinya, jadi kondisinya itu kan bisa sakit, meninggal atau sehat seperti itu. Itu bisa dilaporkan juga dan keterangan kondisinya apa bisa dicatat di sini. Keterangan kondisi ini bisa meliputi kondisi alamatnya maupun kondisi sakitnya. Kemudian berikutnya nama penerimanya siapa? Karena mungkin kita nggak memberikan langsung ke si target, tapi memberikan ke keponakannya atau mungkin anaknya. Itu bisa ditulis di sini. Atau tetangganya seperti itu, atau PRT-nya itu bisa ditulis siapa yang menerima. Dan di sini fotonya adalah gambar dokumentasi serah terima dari makanan itu. Makanan itu sudah dipegang sama orang yang kita tulis namanya menerima ini. Jadi pastikan jelas bahwa kelihatan jelas bentuk paket makanannya beserta dengan foto orang yang menerimanya. Kayak gitu, itu harus jelas. Misalnya bisa sama si KPM lebih baik. Tapi kalau nggak pun tetap harus dokumentasi siapa yang menerima dan paket makanannya bentuknya kayak gimana. Gitu. Misalnya kita ngambil fotonya agak buram-buram sedikit, nah gitu. Kita bisa ambil ulang gambar, tenang aja. Jadi sampai dilakukan proses tekan tombol simpan data yang di bawah ini, kita bisa ngeritik fotonya sampai pas. Nggak usah khawatir, teman. Kayak gitu. Nah, begitu kita tekan tombol simpan data, kita akan dikonfirmasi, bener nggak? Yakin ya, sudah bener ya fotonya, keterangan-keterangannya, kita udah ini ya, kita udah isi dengan bener semua ya. Jadi nggak ada istilahnya salah klik. Yang salah klik bisa sampai 2 kali itu gimana ceritanya kayak gitu. Jadi mulai ngambil foto itu 1 kali klik, tekan simpan data, klik kedua, sampai konfirmasi, klik ketiga. Bayangkan nggak ada ceritanya 3 kali klik itu bisa sampai salah kecuali kita sengaja. Itu hati-hati buat teman-teman. Nah kalau berhasil disimpan, kalau misalnya memang sinyalnya kita bagus, maka data kan berhasil disimpan. Tapi tenang saja, misalnya memang kita berada di apa namanya daerah yang blank spot seperti itu, maka akan muncul peringatan seperti ini. Tapi data pengiriman kita nggak hilang. Masuknya di mana? Tersimpan di HP kita dengan nama data pengiriman tertunda. Itu bisa kita cek di menu ketiga. Nanti akan muncul peringatan seperti ini ya. Kalau misalnya HP-nya memang nggak dapat sinyal atau nggak bisa connect ke servernya Kemensos, akan muncul peringatan ini. Nah, kita bisa cek di menu nomor 3, namanya data pengiriman tertunda ini. Nah, di sini akan muncul pengiriman-pengiriman yang tadi gagal karena nggak ada sinyal. Begitu kita klik
kirim ulang yang ada di bawah ini, maka otomatis di tempat yang tadi ada sinyal, maka pengiriman-pengiriman itu akan dicoba untuk di-resend atau dikirim ulang menuju server. Dan jika berhasil, maka data pengiriman tertunda ini akan kosong, Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kemarin juga sudah luar biasa teman-teman dari apa namanya Direktorat Lansia kemarin kita simulasi di daerah Sulawesi Tengah di tempat yang benar-benar nggak ada sinyal. Itu kita buktikan bahwa memang loginnya harus di tempat yang ada sinyal dulu ya. Karena kan connect ke server kan untuk menanyakan login kita valid atau enggak kan harus tempat yang ada sinyal. Kita login di tempat yang ada sinyal. Begitu kita datang ke kantong-kantong atau lokasi-lokasi yang memang luar biasa nggak ada sinyal sama sekali di situ, nggak masalah. Ternyata begitu balik ke tempat yang ada sinyalnya, kita udah punya tampungan kalau nggak salah kemarin 3 atau 5 data yang memang apa namanya itu nggak bisa terkirim karena memang di situ nggak ada sinyal. Begitu tempat ada sinyal, itu bisa terkirim semua ke server pusat dan bisa langsung dimonitor sama teman-teman admin lansia di pusat. Kayak gitu. Itulah biasa kemarin kita udah simulasi seperti itu. Jadi saya rasa ini sudah nggak ada kendala untuk teman-teman melakukan proses pelaporan, bahkan untuk di daerah yang blank spot sekalipun. Kayak gitu. Nah, dari laporan yang tadi sudah kita kirim, itu kita bisa lihat apa namanya untuk kita udah ngirim berapa kali hari itu. Jadi data laporan pengiriman bantuan ini filternya adalah hari ini. Mohon izin saya perjelas, jadi waktunya adalah hari ini mulai dari jam 00 sampai 24.00 WIB kayak gitu. Jadi filter apa namanya pembaginya ini kan akan data ini akan terupdate setiap harinya. Misalnya besok belum ngirim, ya laporan pengirimannya akan kosong lagi kayak gitu. Dan kita juga bisa lihat periodenya. Jadi misalnya kita periodenya 2022 dari Desember, kita bisa lihat track recordnya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat histori yang hari ini, kita bisa juga lihat histori yang bulanannya kayak gitu. Nah, begitu ini ya, begitu tadi udah kita kirim-kirim, oke ya. Terus ini ada ganti password, ini boleh dipakai, boleh juga enggak. Tapi pastikan kalau ganti password baru itu dicatat. Catatnya bisa di notes HP, di kertas kayak gitu, taruh dompet. Kalau saya sih kayak gitu. Jangan ngubah password aneh-aneh, kemudian habis itu ngaku nggak pernah ngubah password. Kemudian komplainnya ke direktorat, Pak saya nggak bisa login. Kayak gitu, itu tolong diperhatikan ya benar-benar kayak gitu. Ya, jadi ini kita udah selesai aplikasi mobilenya. Nah, tadi kan saya bilang, teman-teman di pusat bisa monitor nih.